Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Berapa banyak saudara diberkati lewat lagu yang baru kita nyanyikan. Dua lagu itu, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dua lagu yang luar biasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Tapi sama-sama menurut saya sangat memberkati. Karena saya percaya kalau Tuhan menjamin masa depan Daud, hari ini masa depan kita pun dijamin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, hari ini saya akan lanjutkan firman Tuhan yang saya sudah mulai minggu lalu. Ada yang ingat judul dari khotbahnya apa saudara? Diurapi ya, puji Tuhan. Berarti banyak dari saudara hadir minggu lalu dan saudara hari ini hadir untuk yang kedua kalinya. Tuh, mungkin jemaat online, berapa ribu jemaat di rumah. Terima kasih saudara sudah hadir. Saudara adalah bagian dari keluarga GSJS. Dan saya percaya yang hadir dan di rumah ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Sama-sama yang di rumah tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Yang di sini kasih tahu keluarga saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Wah, Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kita kembali belajar dalam satu seri pengajaran yang saya mulai minggu lalu. Tampilkan judul dari khotbahnya, yaitu diurapi. Sama-sama yang di sini tepuk dadanya, katakan saya diurapi Tuhan. Yang di rumah tulis di live chat, saya diurapi Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa kita sedang membahas satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang raja namanya Raja Daud. Dan saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa orang yang diurapi, dia gak perlu ngejar berkat. Orang yang diurapi gak perlu ngejar kemenangan. Tapi kemenangan adalah bagian alamiah dari kehidupannya. Ya kan? Dimana setiap hari, setiap langkahnya seperti lagu itu. Setiap hari aku lihat mujizat Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Daud setelah dia diurapi oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Daud mengalami kemenangan. Dimulai dengan mengalahkan Goliat. Lalu dilanjutkan dengan peperangan-peperangan yang lain. Yang membuat namanya terkenal. Sehingga muncullah di TikTok lagu yaitu Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saudara, saya berdoa setiap kita orang-orang diurapi Tuhan. Ya setuju katakan amin. Tapi ingat saya sudah sampaikan urapan gak bisa diusahakan. Gak bisa kita pelayanan sehari 10 kali dapat urapan. It doesn't work that way. Gak bisa, oh pastor saya udah ikut. Saya dari ikut ibadahnya itu dari pagi sampai malam. Nemenin Pastor Michael Gunawan. Oh gitu ya. Tapi itu gak bisa. Kita gak bisa bekerja untuk urapan. Kita gak bisa memaksa untuk urapan. Dan urapan ini hanya pemberian belaka dari Tuhan. Dan Tuhan hanya memberikan urapan ini kepada orang-orang yang khusus menurut Tuhan. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan Tuhan lihat orang ini lalu diurapin. Kalau urapan Tuhan sembarangan, Elia pasti diurapi. Yang lain pasti diurapi, tapi kenyataannya hanya anak ke-8 dari Isai yang diurapi, namanya siapa? Daud. Daud bukan yang paling tinggi, Daud bukan yang paling ganteng, Daud bukan yang paling hebat dalam perang. 7 kakaknya lebih jago dalam perang. Tetapi kepada seorang gembala kecil, yang masih kemerah-merahan, elok parasnya, indah matanya. Tuhan berikan urapan yang dahsyat untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Saya sudah sampaikan minggu lalu, ini sedikit ngulang. Kalau saudara mau dengar, saudara bisa dengar khotbah minggu lalu. Bahwa kemenangan orang yang diurapi, yang pertama dia dapat penyertaan ilahi. Ulangin sama-sama dengan saya, penyertaan apa? Dimana bagi orang yang diurapi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya kan? Seperti Daud lawan Goliat. Kemungkinannya cuma 0,00001. Tapi yang hampir mustahil itu, Tuhan buat jadi mungkin. Yang kedua saya sudah sampaikan, orang yang diurapi dapat percepatan. Ulangin sama-sama, apa saudara? Yaitu apa yang membutuhkan bertahun-tahun bagi Daud, Tuhan lakukan dalam berapa hari saja. Berapa bulan saja. Dan saya bernubuat itu atas kehidupan jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Mungkin saudara berkata, Pastor, kalau lihat kompetisi zaman sekarang, rasanya gak mungkin. Saya bisa sukses. Cepat gitu. Butuh waktu yang lama. Tapi orang yang diurapi Tuhan, dia mengalami yang namanya waktu Tuhan. Yaitu yang semestinya membutuhkan waktu yang lama. Orang yang diurapi mendapat percepatan dari Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan, yang paling meriah tepuk tangan, yang paling dahsyat buat. Tapi saya sudah sampaikan dibutuhkan 2 hal. Harus tunduk. Harus bisa dipercaya. Nah kalau saudara mau dengar lengkapnya,
Silakan open khotbah minggu lalu. Yaitu kemenangan orang yang diurapi. Hari ini saya lanjutkan part 2 dari seri diurapi or anointed. Saya berikan judul dari part 2 hari ini khotbahnya adalah ujian orang diurapi. Baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3 apa? Ujian orang yang diurapi. Setelah kita tahu bahwa ada kemenangan bagi orang yang diurapi. Setelah kita sudah tunduk, setelah kita bisa dipercaya. Kita udah berusaha 1 minggu ini. Untuk kita bisa dipercaya dalam hal kecil. Untuk kita tunduk sama apa yang Tuhan mau. Langkah berikutnya adalah ujian. Nah mungkin kita sebagai orang Kristen, saya tidak tahu background teologi atau background pemahaman saudara tentang Tuhan. Tapi banyak orang Kristen alergi dengan ujian. Ada orang kalau hadapin ujian ditengking, dalam nama Yesus pergi. Loh gak bisa gitu. Kenapa? Karena menurut Alkitab nih, ini bukan menurut Pastor Michael, menurut Alkitab, ujian adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan kalau kita perhatikan dalam seluruh Alkitab, kita lihat kisah-kisah dari pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Ishak, kita lihat Yakub, kita lihat Yunus, kita lihat Paulus, kita lihat Daniel, kita lihat Yusuf, Joseph gitu. Dia adalah mereka adalah orang-orang yang harus menghadapi ujian yang tidak gampang menurut saya. Abraham harus menghadapi ujian di mana dia disuruh untuk sembelih anak yang dia cintai. Kita tahu Yusuf harus membuat keputusan apakah dia mau tidur dengan Tante Poti, emaknya Tante Girang itu. Atau dia menahan diri dan masuk penjara. Kita lihat Daud, ujian demi ujian, bukan hanya Goliat. Bukan hanya kemenangan bagian dari orang yang diurapi, tapi ujian adalah bagian dari kehidupan orang yang diurapi. Nah, lalu kenapa Tuhan izinkan ujian ini kalau itu berat bagi kita? Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita, dalam bentuk apapun itu juga. Seringkali Tuhan taruh itu sebagai batu loncatan yang dibutuhkan untuk kita diangkat oleh Tuhan. Boleh saya tanya di sini siapa yang hidupnya mau diangkat sama Tuhan? Ya kan? Dan seringkali cara Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak apa? Salah satu caranya batu loncatan yang dibutuhkan. Itu ujian. Kita lihat setelah Yusuf hadapin ujian. Difitnah dan masuk penjara. Dan dia lulus ujian itu. Apa yang terjadi? Dalam waktu singkat dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah Abraham lulus ujian, dia mau sembelih tuh anak yang namanya Ishak. Apa yang terjadi? Diberkatilah keturunannya. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Tapi ingat, kita harus lulus dalam ujian itu. Dan ujian itu yang merupakan batu loncatan. Membawa kita dari level 1 ke level 2. Ya kan? Nanti di level 2 ada level 3 lagi. Dan di setiap level pasti ada batu loncatan. Ada ujian itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya catat kita harus selalu ingat. Kenapa kita harus suka ujian? Saya mau bentuk mentalitas jemaat yang saya gembalakan di tempat ini. Kita harus suka sama ujian. Yang setuju katakan amin. Berat aminnya ya saudara. Pastor malam-malam gini dingin-dingin kayak gini ngomong ujian. Iya, tapi that's the truth. Saya mau jemaat suka dengan ujian. Kenapa? Karena orang yang lagi hadapin ujian, dia tahu sebentar lagi Tuhan akan berkati dan Tuhan akan angkat saya semakin tinggi. Kasih tepuk tangan yang lebih mantap buat Tuhan, ya kan? Saya orangnya suka banget sama ujian. Saat saya harus ngadepin tantangan yang baru, semangat saya. Karena saya tahu habis ini, next level pasti. Habis ini berkatnya lebih gede nih. Wah sebentar lagi ada masalah, ada persoalan. Wah sebentar lagi pertolongan Tuhan lebih dahsyat dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu ingat, we must always remember, kualitas akan selalu diuji dengan ujian. Untuk kita bisa tahu kualitas emas gitu. Harus ada ujiannya. Kalau saudara datang ke toko berlian, saudara mau jual berlian saudara. Pasti ada ujiannya. There's always a test. Untuk lihat ini benar-benar murni atau tidak. Nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kasih kita semua kehendak bebas.
Nah, untuk Tuhan tahu apakah saudara siap untuk diurapi atau enggak, harus diuji dulu. Kira-kira Bapak ini bisa nggak dipercaya? Nah, itu dia. Kira-kira kalau anak muda ini dihadapkan sama dosa ini, jatuh atau enggak? Dan seringkali ujian-ujian yang harus dihadapin, itu akan membuktikan sebenarnya kita ini siapa. Dan jujur bagi saya, ujian yang saya hadapi justru bukan mencelakakan saya. Tapi setiap ujian yang saya lihat, kalau saya lihat hari ini, saya lihat ke belakang, retrospektif. Saya lihat setiap ujian ini menempa Pastor Michael Gunawan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Daud harus ngadepin ujian-ujian yang berat. Gak gampang ujiannya. Kalau saudara berkata, Pastor ujian saya hadapi terlalu berat. Coba kita lihat ujiannya Daud. Saya tunjukkan sama saudara, yang pertama apa ujian yang harus Daud hadapi gitu. Yang pertama, kita buka dulu. Dalam 1 Samuel 18 ayat 19. 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-19. Boleh baca bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada apa saudara? Adriel orang Mehola menjadi apa? Sebelum TikTok menciptakan istilah ditikung, Daud udah ditikung duluan. Can you imagine? Ingat kisah Daud lawan raksasa namanya siapa? Janjinya gini. Kalau orang yang bisa ngalahin Goliat dapat 2. Yang pertama, orang yang bisa ngalahin Goliat dapat anaknya raja. Gak perlu PDKT. Langsung dapat. Kawin sama Merab. Saya yakin Merab paling cantik. Wah, Merab saya yakin beratnya itu di bawah 50 kilo saudara. Ya, ada yang gitu ya. Saya bingung kenapa mungkin. Tinggi, terawat gitu, wangi. Semua mau. Dan hadiah kedua orang bisa ngalahin Goliat itu apa? Seumur hidup gak perlu bayar pajak. Jadi gak perlu bayar tax amnesty. Gak perlu SPT. Seumur hidup gratis pajak. Daud kalahin. Dapat free pajak. Dan dia udah dijanjikan Merab. Tapi karena Saul begitu jahatnya. Waktu dekat hari perkawinan. Justru anaknya Merab dikasihkan sama Adriel. Adriel itu anaknya raja sebelah. Ditikung. Saya catat yang pertama ini ujian perasaan. Sama-sama katakan apa? Ujian apa? Ada hari ini lagi ngadepin ujian perasaan. Disakiti gitu hati. Mungkin bukan bicara tentang sama pacar gitu kan. Tapi mungkin disakiti sama orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu mungkin kau disakiti dengan suamimu. Pak mungkin kau disakiti oleh istrimu. Orang tua mungkin disakiti sama anak gitu. Mungkin kita disakiti, kita ditikung sama teman kita sendiri. Dalam bisnis mungkin. Daud harus ngadepin itu. Saya gak bisa bayangin betapa sakit hatinya Daud. Mungkin Daud kalau zaman sekarang mungkin nyanyi lagunya Judika. Bagaimana jika aku... gitu ya saudara ya. Can you imagine? Udah mau nikah. Dikasihkan orang, udah terlanjur jatuh cinta. Sedang sayang-sayangnya. Itu. Yang kedua, apa yang harus dia hadapin? 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayatnya ke-12 sampai 13. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud, apa saudara? Memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota. Apa kota Gad itu? Kota Gad ini terletak di Filistin. Pernah dengar Filistin? Filistin itu negaranya raksasa yang baru Daud bunuh. Namanya siapa? Goliat. Jadi Daud lari dari Saul harus berlindung sama musuhnya. Dan yang lebih parah ayat 13.
Karena dia takut sama rajanya. Perhatikan ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ia apa saudara? Berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat apa saudara? Aduh, kasihan banget sih. Disuruh pura-pura apa saudara? Gila. Di dekat mereka. Ia sama-sama katakan apa? Menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh kemana? Meleleh kemana saudara? Nah berarti Daud berjanggut. Karena itu saya berjanggut supaya urapannya sama saudara. Dikatakan. Daud lari dari papa mertua. Dikejar. Siap. Jadi ceritanya gini ya. Saya kasih cepat aja. Daud ke temennya. Di Nob. Ada orang ngelaporin dia sama Saul. Dia lari ke kota berikutnya. Dia laporin ke Saul. Dikejar terus. Akhirnya desperate. Ya udahlah, coba aku ke tempat musuh. Can you imagine? Dan karena dia takut dibunuh di Gad, dia pura-pura gila. Sampai bahasa Jermannya tuh ngiler gitu. Sampai ngiler. Ini yang kedua namanya ujian kerendahan hati. Harga dirinya gak tahu ditaruh di mana. Jadi kalau saudara berkata, Pastor saya tersakiti. Daud lebih tersakiti dari saudara. Udah ditikung. Udah dikejar sama papa mertuanya. Apa? Harus lari ke tempat musuh pura-pura gila. Pura-pura lupa ingatan. Dan yang ketiga saya catat, dia harus ngadepin ujian iman. Ulangin sama-sama dengan saya, ujian apa? Gak gampang. Saya yakin berapa kali saat Daud berada di Gua Adulam, berada di Nob. Imannya mulai goyah. Iya ya Pak. Mungkin dia berkata sama temannya, iya ya bro. Rasanya Tuhan ini salah ngurapin aku. Kok malah aku diurapin, aku harus ngadepin ini. Iya gak sih? Pernah saudara ngadepin gitu juga? Saudara udah dapat janji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Tapi kenyataannya, banyak hal dalam hidup kita membuat iman kita goyah. Bener gak sih Tuhan sertain saya? Itu dia. Kalau Tuhan sertai saya, masa sampai kayak gini banget gitu? Kok sampai saya mau dibunuh, saya sampai dikejar, sampai saya dipermalukan. Dan ini adalah, tampilin lagi 3 ujian yang harus kita hadapin dalam kehidupan kita. Mungkin kita lagi dihadapkan dengan ujian perasaan. Kita dihadapkan dengan ujian kerendahan hati. Mungkin kita sedang berada dalam musim hidup kita di mana kita direndahkan sama keluarga kita. Kita direndahkan sama orang tua kita. Kita direndahkan sama mertua kita. Nah itu. Can you imagine? Mungkin hari-hari ini banyak dari saudara ngadepin ujian iman. Banyak dari saudara mungkin Tuhan taruh dalam hati saya. Ada dari saudara udah mau berhenti cari Tuhan. Karena saudara berkata, Tuhan gak mungkin sejahat ini. Kalau Tuhan sayang sama aku, mana mungkin ini terjadi. Dan memang saudara, jujur kalau secara manusiawi ya. Kalau kita tidak mengerti konteks Alkitab. Bahwa Daud pada akhirnya dibawa Tuhan menjadi raja atas seluruh Israel. Dan dia berhasil menjadi raja yang tidak pernah kalah. Kalau kita nggak mengerti konteks itu dan kita berhenti di ayat-ayat yang baru kita baca. Pasti sangat gampang sekali untuk kita bilang Tuhan itu jahat sama Daud. Iya nggak? Setuju nggak sama saya? Jahat banget sih Tuhan. Sampai di titik terendah dalam hidupnya Daud. Pura-pura gila. Seorang yang diurapin Tuhan. Mungkin kalau kita nggak ngerti kita bilang Tuhan itu jahat banget. Tuhan itu nggak sayang sama Daud. Mungkin Samuel salah urapin orang. Mungkin bukan Daud, mungkin yang lain. Dan mungkin saudara juga ngerasa kayak gitu. Tuhan itu jahat banget sih sama saya. Tuhan itu kok gak sayang sih sama saya. Tapi saya mau kasih pesan gini, saya catat di slide. Kalau hari ini saudara lagi hadapin ujian, satu hal yang harus saudara perhatikan. Yaitu jangan pernah kita hakimi Tuhan. Kalau kisah hidup kita belum selesai. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah kita apa saudara? Hakimi Tuhan. Kalau kisah hidup kita apa saudara? Coba datang sama keluarga kasih tahu. Jangan hakimin Tuhan dulu. Ayo di rumah tulis live chat. Jangan hakimin Tuhan dulu. Kalau cerita kita belum selesai nih. Jangan
sekali-sekali kita berani bilang Tuhan itu jahat. Bapak ibu saudara, kalau hari ini kita masih hidup, kalau kita belum mati, kalau kita masih bisa nafas, coba nafas bareng-bareng, ayo. Kalau kita masih nafas, artinya kisah hidup kita belum selesai. Dan apapun yang kita hadapi hari ini, ujian seberat apapun, jangan pernah hakimi Tuhan. Sebab kisahnya belum selesai. Sama-sama yang di sini tepuk dadanya katakan, kisahku belum selesai. Karena kenapa saya tahu kisahnya belum selesai? Karena saya tahu sampai akhir hidup saya, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera buat saya. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Kalau belum damai, kalau belum diberkati, artinya kisahnya belum apa saudara? Daud harus ngadepin ujian begitu berat. Tapi kisahnya belum selesai. Pada akhirnya apa? Dia menang, dia diurapi, dia menjadi raja. Tapi saudara, bagian terberat saat kita harus ngadepin ujian, itu intimidasi iblis. Setuju gak sama saya? Ya gak sih? Kita tahu ujian mendatangkan kebaikan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngadepin tuh iblis. Iblis mengintimidasi kita. Dan saya catat seringkali iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dengan membuat kita salah paham sama Tuhan. Saya gak bisa hitung berapa kali saya membaca curhatan dari jemaat. Pastor, kok Tuhan kayak gini? Itu kan salah paham sama Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak sayang sama kita. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan. Jangan kita kalah sama iblis. Yang setuju boleh gak katakan amin gitu kan? Jangan kita kalah sama siapa saudara? Iblis itu di bawah kaki, bukan di sebelah telinga. Iblis tempatnya di mana? Bawah kaki. Firman Tuhan berkata, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin? Karena itu kalau iblis datang, dia apain? Diinjak. Haleluya, diinjak. Benar. Kalau iblis datang, dilawan. Ulangi sama-sama dengan saya. Kalau iblis datang, dia apa ya? Kurang mantap saudara. Pantesan iblisnya kadang-kadang ganggu kita gitu. Ayo, Bapak Ibu Saudara di ibadah malam hari ini. Di tengah dingin-dingin gini. Ayo kita lawan iblis. Kalau iblis datang, mertua datang. Lu lawan darah Yesus saudara, ada Bapak di tempat. Tapi kalau iblis datang lawan dia, maka kemenangan menjadi milik kita. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya, jangan lawan mertua ya. Bapak Ibu Saudara, disayangin mertua seperti orang tua kita sendiri ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ujian yang Tuhan berikan gak pernah melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita diizinkan Tuhan menjalaninya, pasti dia memberikan kita kekuatan. Untuk kita bisa menghadapi ujian. 3 ujian, ulangin sama-sama. Tampilin lagi. 3 ujian. Ujian perasaan, ujian kerendahan hati, ujian apa? Nah ini. Ya, this is the good part. Ini bukan ujian sebenarnya. Ujian yang sebenarnya baru datang di 1 Samuel 24. 3 ujian yang saya tunjukkan, ini ujian surface. Ini ujian yang semua orang harus hadapin. Perasaan, kerendahan hati, ujian iman. Kita semua hadapin. Tapi ingat judul dari khotbah hari ini. Ujian orang yang, nah ini. Ada ujian yang melebihi 3 ujian ini. Dan itu harus dijalani sama Daud. Waktu Daud pura-pura gila, dia udah rendah hati, dia udah benar-benar bergantung hanya sama Tuhan. Belum selesai. Ujian sebenarnya ada di pasal 24. Ini pelajaran dan rahasianya. Saya mau tutup dengan ini. Coba kita buka sama-sama. Ujian orang yang diurapin. 1 Samuel 24, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah, ini dia. Sama-sama saya akan bacakan buat saudara dulu. Saudara perhatikan di screen saudara. Dikatakan ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih. Ini Kopassus. Ini pasukan elit dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan.
Ya kan? Ayat berikutnya dikatakan ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua. Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Perutnya sakit. Mungkin habis makan makanan yang agak kotor gitu. Sudah pinggir jalan gitu kan. Dia perutnya sakit. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang. Nah stop di situ. Jadi ceritanya gini. Kan Saul kejar Daud kemana-mana nih. Lalu tiba-tiba satu hari. Saul perut sakit. Masuk ke gua. Untuk buang air besar. Buang air besar gak mungkin bawa pedang gitu. Kira-kira ada orang buang hajat meskipun tentara terus bawa pedang, bawa pistol, bawa baju perang gitu. Enggak. Dia cuma pakai jubah. Masuk ke gua sendirian. Gak taunya di dalam guanya ada siapa? Daud lihat. Loh. Itulah Saul. Coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 4. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ini harinya. This is the day. Dikatakan sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Semua orang di sekitarnya ngomong gini. Bos. Kan Daud bosnya. Bos. Ini kesempatan bos. Kalau ini kamu bunuh, masalahmu selesai. Kamu jadi raja. Waduh. Boleh gini. Saya mau tanya, jujur ya. Kita kan sesama manusia kan? Kira-kira kalau saudara jadi Daud, kelihatan Saul di situ. Coba gini, supaya lebih mendalami, coba semuanya lihat saya. Coba sekarang, bayangin muka orang yang paling jengkelin dalam hidup saudara. Loh kok tertawa saudara? Ayo coba bayangin. Coba saudara bayangin, saudara punya kesempatan habisin orang itu. Orang ini cari masalah terus. Dan nyawa orang ini di tangan saudara. Jujur, kalau saudara jadi Daud, diapain? Oh Pak saya berkatin dan urapin dia. Ih darah Yesus kalah saya saudara. Ayo jujurlah. Kita lihat orang yang nipu uang kita sampai kita kesusahan sekarang. Terus saudara ada kesempatan ngancurin dia. Ayo, kira-kira diapain? Pak, tak pites orang itu, Pak. Pak, tak entekno orang itu, Pak. Jujurlah, kita gak perlu munafik lah. Dan Daud punya kesempatan itu. Dan ujiannya bukan di padang gurun. Orang yang diurapi ujiannya bukan kalau lagi susah. Tapi saat ada kesempatan untuk kita balas, untuk kita ngelanggar firman Tuhan, apakah kita mau ambil? Dua ujian yang harus dihadapi orang yang diurapin. Yang pertama, catat baik-baik. Yaitu ujian pendengaran. Sama-sama dengan saya baca 1, 2, 3 apa? Ujian apa? Di mana? Coba buka 1 Samuel 24 ayat 5. Ini nih, udah ada kesempatan nih, dibunuh nih, dihancurin nih Saul. Diambil bajunya, dipotong bajunya. Baca ayat 5, 1, 2, 3. Kemudian berdebar-debar. Hati Daud karena ia telah apa saudara? Pernah saudara habis dosa hatinya deg-degan? Pernah saudara mau ngelakuin dosa nih, deg-degan? Nah itu. Itu Tuhan lagi bicara. Roh Kudus lagi bicara. Karena itu poin yang pertama. Coba tampilin. Orang yang mau diurapin Tuhan harus lulus ujian ini. Ujian apa saudara? Pendengar. Ujiannya gini. Apa kita ini mau dengar Tuhan atau enggak? Sederhana. Apakah kita mau dengerin Tuhan atau enggak? Sadar gak sih kita sekarang tinggal di zaman di mana manusia ini paling sulit untuk mendengarkan. Setuju nggak sama saya? Kita mau ngomong sama keluarga kita aja, sulit. Kita duduk makan di restoran, ya kan? Duduk, pesan menu. Habis pesan menu, mbaknya pergi, kita ngapain? Diajak ngomong, nggak sampai 10 detik, udah cek apa? WA.
scrolling gitu kan. Kadang-kadang gak kerasa scrolling gitu. Oh ini ada. Perang dunia. Minyak naik. Minyak goreng gak ada. Aduh ingat lo aku ya nanti beli minyak goreng. Kita sadar gak sih kita zaman sekarang keluarga kita. Untuk kita ngobrol sama anak kita, istri kita, suami kita. Itu sulit loh. Kerasa gak sih? Kenapa? Rasanya gatal gitu. Nah, saya tuh paling gak suka kalau di restoran makan sama orang ada TV-nya. Saya paling gak suka. Apalagi saya duduk di depan orang yang belakang saya TV. Waduh, lagi ngobrol sama saya dia, iya, tapi matanya lihat TV. Sulit untuk kita mendengarkan. Sulit. Dikit-dikit lihat handphone. Saya lagi ngomong di atas mimbar di sini aja. Gatel kan, mau buka Instagram kan. Gatel kan, mau lihat temen kita habis ngapain. Gatel kan, lihat WA yang baru masuk. Ayo coba jujur, berapa yang lagi, rasanya tangannya kayak ada sesuatu mau ngambil gitu. Itu kita sedang hidup di zaman di mana begitu banyak distractions. Untuk kita mau dengar, jarang. Sulit bagi kita mau dengar. Di rumah Tuhan saja untuk mendengarkan sulit. Apalagi di rumah. Lebih dari sulit. Lebih dari sulit. Kita sukanya ngomong. Kita sukanya didengarkan. Tidak mau kita lebih banyak ngomel daripada mau terima kritikan. Karena itu kadang-kadang kita ngomong suka nyela orang. Ayo coba di sini berapa banyak lebih suka nyela orang daripada dengerin. Sulit loh. Coba nanti pulang praktekin. Kita dengerin suami kita, dengerin istri kita, dengerin anak kita sebentar aja sulit. Padahal firman Tuhan ngomong gini, Yakobus 1:19. Hendaklah kamu cepat, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa saudara? Dengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Tapi zaman sekarang media sosial membuat kita terbalik sama firman. Kita lebih lambat untuk dengar, kita lebih cepat untuk komen. Loh, yang namanya sosial media aja ngerti, sulit untuk orang mau dengar. Karena itu dibuat semakin pendek. Kenapa TikTok jadi rame? Kenapa TikTok terkenal sekarang? Semua orang pakai TikTok, termasuk oma-oma dan opa-opa. Karena cepat gitu. Informasinya cepat, gini, next. Bahkan YouTube membuat shorts, YouTube shorts. Cuma 15 detik, gak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kita gak tahan denger. Kita maunya ngomong, kita maunya komen, kita maunya kritik. Gak pernah mau apa saudara? Dong. Sekarang saya tuh punya hobi. Hobi saya tuh suka baca komen di YouTube. Komennya tuh aneh-aneh. Satu komen yang saya gak akan pernah lupa sampai hari ini. Ada komen, Pak Michael kalau pakai brewok sekarang persis kayak monyet. Ya memang saya bisa suaranya monyet, nah gitu. Tapi ya gak gitu juga kali saudara ya kan. Ada yang komen, wah ini ngomong gini, wah komennya banyak. Belum tahu konteksnya, komen kritikan netizen banyak banget. Ya gak sih? Kita belum tahu kebenaran, udah simpulin sendiri. Itulah manusia zaman sekarang. Gak pernah mau tahu konteksnya. Ada tuh account di Instagram, satir namanya, gereja asli gitu. Kalau nggak ngerti ya udah nanti saudara pulang ngerti sendiri. Gereja. Wah ngomongin posting pendeta ini bener, nggak ngerti konteks, nggak dengerin khotbahnya penuh, wah disimpulin. Wah gak tahu ceritanya disimpulin. Akhirnya ngumpulin orang-orang yang suka kritik. Jadilah komunitas. Itulah manusia. Lebih banyak komen, lebih banyak jelekin orang daripada denger dan mau introspeksi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu. Jangan pernah meremehkan pendengaran kita. Jangan pernah meremehkan pendengaran kita. Karena apa yang kita dengar setiap hari akan mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Coba setiap hari saudara dengar lagu Putus Cinta.
Kira-kira gimana? Genggam tanganku sayang. Nah, saudara setiap hari dengar gitu. Pasti negatif gitu. Aduh, iya ya, gimana ya. Coba setiap hari saudara dengarnya infotainment. Ngomong sama orang ngomongnya apa? Kamu tahu gak? Iya bener, iya aku kemarin lihat, iya bener. Wah, iya, aduh makanya. Coba kalau setiap hari, gini, apa yang kita dengar? Pasti secara langsung maupun tidak langsung, pasti mempengaruhi kita. Saya punya pengalaman. Saya tuh dulu punya teman. Kita sering kumpul. Teman saya ini punya satu kebiasaan yang saya gak suka banget. Saya gak suka. Setiap kali dia baca sesuatu yang shock buat dia pasti ngomongnya gini. Pasti orang Surabaya itu pasti kelihatannya. Setiap kali, saya selalu ngomong, bro, bisa gak sih ngomong yang lain gitu? Gak enak gitu dengernya. Aduh, udah kebiasaan. Setiap kali, saya selalu jelekin dia. Wah, ngapain ngeledekin, apa sih Cak tuh? Lewat berapa bulan, saya dapat berita buruk. Saya gak sadar, saya ngomong, waduh Cak. Kenapa? Setiap hari kumpul. Setiap hari dengar otomatis mempengaruhi kehidupan kita. Kalau setiap hari saudara dengar lagu dunia gitu. Ya pantesan kita negatif, pantesan kita stres. Setiap hari kita dengarnya berita, habis ini perang dunia, habis ini besi naik, habis ini. Ya jelas saudara jadi orang yang khawatir. Tapi kalau setiap hari kita dengar firman, kalau kita memuji Tuhan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di atas setiap firman dan janji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Iya. Saya mau kasih tahu, tahukah saudara bahwa sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sampai hari ini Tuhan masih bicara kepada kita. Entah dengan cara apapun Tuhan masih bicara. Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan itu firman gitu. Jadi hakikatnya Tuhan, the substance of God himself is the word gitu kan. Adalah firman. Dia adalah komunikator terhebat sepanjang masa. Nah, dia berfirman sampai dengan hari ini dengan cara-cara ya kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena kita gak mau dengar. Tuhan masih bicara kepada kita hari ini. Tuhan masih bicara Bu sama Ibu. Pak, Tuhan masih bicara kepada Bapak. Tuhan masih bicara kepada kita. Saya gak setuju kalau ada orang yang bilang Tuhan udah berhenti bicara. No. Tuhan tetap bicara sampai dengan hari ini. Karena dia adalah firman itu sendiri. Tapi kitanya gak mau dengar. Sorry ya. Kalau manusia aja kita gak mau dengar. Manusia nih yang kelihatan nih. Yang gede nih. Yang berewokan di depan nih. Yang kameranya kelihatan besar. Kalau manusia aja gak mau kita dengar ya. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Iya gak sih? Loh saya yang ada di sini loh. Lagi khotbah loh. Ada yang gak mau dengar. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Loh Tuhan kelihatan gak sekarang? Ada yang bisa lihat Tuhan di sini? Loh kalau yang kelihatan aja gak didengar. Apalagi yang gak kelihatan. Jadi kalau ada orang gak pernah dengar firman. Orang yang gak pernah baca Alkitab. Orang yang gak pernah dengerin firman. Terus dia bilang dia cinta Tuhan. Saya bilang omong kosong. Omong kosong. Kenapa? Kita gak mau dengar kok. Kita gak mau dengar yang dia mau katakan kok. Gimana kita mau dengar dia sebenarnya gitu. That's a big problem with society. This is a big problem with humanity gitu kan. Masalah di manusia itu kita gak mau dengar. Dan itu bukan hanya sekarang. Coba buka Yehezkiel 12 ayat 2. Zamannya Yehezkiel aja bilang gini. Hai anak manusia, Tuhan firman. Engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Yang mempunyai mata untuk melihat tapi tidak melihat. Nah baca sama-sama dengan saya. Dan mempunyai telinga untuk mendengar tapi sebab mereka adalah kaum. Nah ini. Pertanyaan besarnya gini. Kita dengerin Tuhan gak sih? Boleh saya tanya, bantu saya angkat tangan. Berapa banyak dari saudara mengakui bahwa diri saudara pengikut Kristus? Angkat tangan. Oke, semua ya? Oke. Coba buka Yohanes 10 ayat 27. Apa definisinya pengikut Kristus? Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Domba-dombaku
mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Jadi definisinya pengikut Kristus, definisinya anak Tuhan, definisinya orang percaya, suka dengar Tuhan. Nah ini pilihan kita. Karena itu saya ngomong minggu lalu, apa? Gak semua orang bakal diurapin Tuhan. Kenapa? Karena lebih banyak yang tidak mau dengar daripada yang mau dengar. Tapi doa saya setiap saudara hadir di tempat ini, saudara mau dengar Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud punya dua pilihan. Mau dengar Tuhan, tadi hatinya berdebar-debar, deg, 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 deg. Atau Daud mau dengerin omongannya orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya ngomong gini, bos, kesempatan bos, ini harinya Tuhan. Waktunya kamu habisin. Itu ayatnya. Kalau dilihat manusiawi, Daud dan pasukannya pasti mau bunuh. Pasti, udah mau habisin Saul. Kalau Saul dibunuh, masalahnya Daud selesai. Tapi ujiannya Tuhan itu gini. Hari ini saat kita dihadapkan dengan keputusan, dengar Tuhan atau dengar manusia, kita dengar yang mana? Saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi, hati-hati saat kita percaya dengan perkataan orang. Setuju dengan saya? Hati-hati. Siapapun itu, orang dekat, teman baik, hoping siang ho, best friend forever, BFF, BFFFFFF gitu. Hati-hati. Jangan gampang percaya sama perkataannya orang. Kenapa? Karena saya catat. Karena seringkali perkataannya manusia mengandung yang pertama, keegoisan. Kita harus jujur, kita semua manusia termasuk saya. Kadang-kadang perkataan manusia itu ada keegoisannya gitu. Kadang-kadang kita ngomong gitu, kita ngomongin orang, kita nasihatin orang. Buat apa? Nguntungin diri kita gitu. Yang kedua saya catat, kadang-kadang perkataan orang itu mengandung agenda yang tersembunyi. Alias bahasa Jermannya, bahasa Indonesianya, ada udang di balik kue tiaw. Ih apeng pastor ya kan. Jujur ya, kadang-kadang perkataan orang itu ada agenda tersembunyi. Apalagi yang lagi pacaran-pacaran tuh. Nah ini saya lihat kan banyak anak-anak muda. Kalau lagi pacaran banyak agenda tersembunyi. Aku akan manjat gunung yang paling tinggi. Berenang lewatin lautan yang terbesar buat kamu. Lu renang aja gak bisa. Karena itu ya, saya pernah kasih tahu anak-anak muda gitu ya. Kita lagi makan-makan gitu. Saya ngomong, sama cewek-cewek gitu ya. Saya sama istri saya ngomong, cewek-cewek, dengar. Kalau lagi pacaran, kalau cowokmu janji apapun, jangan gampang dipercaya. Kalau mau dipercaya pun, dia ngedapin. Tak kasih strateginya. Cowok janji apa? Catet. Beli buku satu, murah kan? Buku 15.000, beli buku. Cowoknya janji apa, ngomong apa, janji apa. Oh aku pasti nanti aku menikah dengan kamu, kamu beliin ini, tak beliin tas ini. Catet. Tanggalnya, harinya, tempatnya. Nah nanti waktu pemberkatan nikah sama Pastor Michael. Biar sebelum Pastor Michael berkatin, tak bacain dulu. Saudara Rudy pada tanggal 5 Maret 2022 engkau berjanji di depan Pakuwon Mall bahwa engkau akan membelikan istrimu tas Chanel. Apakah engkau bersedia? Nah gitu. Supaya kapok para cowok-cowok. Nah tapi enggak. Saya enggak. Jangan khawatir. Yang mau berkata sama saya lihat dulu mateng. Ya, jangan. Nah, tapi gini, kadang-kadang orang pacaran gitu, baik-baik gitu. Pasti ada agendanya. Oh kamu kelihatan cantik hari ini. Aduh kamu gini. Pasti ada agendanya. Hati-hati. Gini, kalau lagi suami dan istri kan, pasti kalau tiba-tiba, nah gitu kan, tiba-tiba suami baik gitu. Pasti kan ada agenda tersembunyi gitu kan. Pasti ada sesuatu gitu. Pasti kita, opo tiba-tiba baik, mau opo. Itu perkataan manusia, hati-hati. Dan yang ketiga, kadang-kadang perkataan manusia bahaya, kenapa? Karena mengandung keirian. Saya selalu ngomong sama jemaat, jadi orang Kristen jangan jadi orang irian. Jadi orang Papua gak apa-apa, tapi jangan jadi orang yang suka iri gitu. Dikit-dikit iri. Nah, kadang-kadang kalau kita iri, ngomongnya kita gak enak. Mau ngerugiin orang. Karena itu saya lebih percaya sama perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Setuju dengan saya? Kalau dengan perkataan manusia kadang-kadang banyak gak jadinya. Jujur waktu saya bangun tempat ini. Dulu awal-awal. Yang janji.
Janji boleh janji, bulan madu hanya mimpi. Oh yang janji. Ojo khawatir Pastor Michael. Nanti Tuhan yang beresin. Dalam hati saya, ya melalui kamu kali. Oh saudara jujur ya. Saya dulu tuh percaya banget sama perkataannya orang. Percaya banget. Sekarang, enggak. Saya gak pernah take seriously janji orang. Karena kadang-kadang manusia tuh, istilahnya tuh omdo. Apa tuh omdo? Omong. Wah. Janjinya manis. Tapi waktu ditelepon, gak diangkat. Ganti nomor. Saya mau kasih tahu. Dengar aja firman Tuhan. Dengar aja omongannya Tuhan. Pasti semuanya beres. Kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat. Kenapa? Kenapa kita harus dengar firman Tuhan? Kenapa kita harus dengar Tuhan? Karena yang pertama, karena firman Tuhan, perkataan Tuhan yang pertama mengandung hikmat. Saudara butuh satu ide yang baru buat bisnis saudara. Mungkin saudara berkata, Pastor apa yang perlu saya kerjain? Firman Tuhan, perkataan Tuhanlah yang seringkali memberikan hikmat. Ada yang tanya, Pastor, gimana ceritanya tuh ada gereja 1 jam saja? Ceritanya adalah karena dari firman. Ada ayatnya di luar, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Akhirlah 1 jam. Ada banyak bisnis-bisnis dimulai dari hikmat dan itu dari firman. Yang kedua, perkataan Tuhan mengandung tuntunan. Kita butuh tuntunan, kita bingung membuat keputusan, tanya Tuhan. Firman Tuhan, ada tuh. Yang ketiga, perkataan Tuhan mengandung jalan yang terbaik. Boleh ada banyak jalan ke Roma, jalan Tuhan, kepada Tuhan pasti yang terbaik. Dan doa saya adalah siap kita lulus sama ujian ini. Kita lebih dengar firman Tuhan, yang mau katakan amin. Gimana Tuhan bicara Pak? Yang pertama, Tuhan bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Jangan meremehkan firman. Siapapun yang menyampaikan, semembosankan apapun, jangan ngeremehin firman. Boleh katakan amin? Gue bicara firman. Yang kedua, Tuhan bicara paling sering lewat orang terdekat. Boleh sama-sama dengan saya, lewat siapa saudara? Orang terdekat. Pak, Tuhan seringkali paling banyak bicara kepada Bapak. Itu lewat istrinya Bapak. Boleh katakan amin? Lo ibu-ibu ikut amin dari tadi. Amin Pak Pendeta, amin. Ini benar ya? Benar, saya harus ngomong ini dari hati, dari firman. Tuhan bicara paling banyak, bukan lewat teman. Saudara boleh punya teman sebaik apapun. Tuhan paling banyak bicara bukan lewat dia. Bukan lewat teman kongsi, tapi Tuhan paling banyak bicara lewat istri. Jangan suka ngomong gini, kau ini tahu apa? Tahu mana? Kadang-kadang kasihan gitu loh. Tahunya cuma masak mana. Loh, kan kasihan gitu. Kadang-kadang banyak bapak-bapak gak mau dengar istri. Akibatnya, ya loh Pak. Lebih parahnya, bukan gak tanya istri, gak dengar istri. Gak kasih tahu istri. Itu lebih parah Pak. Sembunyi-sembunyi. Gitu. Hari ini saudara mau ngomong, saudara dengar Tuhan. Pak saya mau dengerin suara Tuhan. Dengerin dulu pasangan yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah ibu-ibu amin semua yang gini dari tadi. Tapi bu denger bu. Kadang-kadang Tuhan paling banyak bicara juga lewat suami loh. Jangan kita gak mau dengerin suami kita. Kita ngerasa diri kita paling benar. Ngerasa diri kita gak pernah salah. Ngerasa diri kita tuh pokoknya paling benar lah. Suami kita tuh selalu salah. Harus saling dengerin gitu. Karena Tuhan taruh orang terdekat kepada kita. Tujuannya buat apa? Bukan cuma, oh ya Pak gak kawin nanti dilokno keluarga. No. Tuhan taruh orang itu dalam hidup kita. Untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Istri adalah penopang. Ya kan? Istri itu apa saudara? Penopang. Suami itu apa saudara? Kepala. Nah kalau suami kepala, istri apa? Apa kaki? Jangan lupa, jangan jadi kaki Pak. Diide-ide Pak itu istri. No. Penopang. Penopangnya kepala kita apa? Leher. Pernah lihat kepala tanpa leher? Kira-kira gimana? Coba saudara lihat di mall ada orang gak pakai leher, gak bisa. Jadi Pak, jangan ngeremehin istri. Istri jangan ngeremehin suami.
Sama-sama saling mendengar, sama-sama diskusi, sama-sama doa, sama-sama baca firman. Rumah tangga saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Bagaimana Tuhan berbicara lewat orang terdekat, anak-anak muda. Saya lihat banyak anak-anak muda di sini. Tuhan paling banyak bicara kepada anak-anak muda, bukan lewat TikTok. Ini harus jelas. Saya harus jelas sama anak-anak muda zaman sekarang. Karena saya lihat anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z, lagi dibesarin bukan sama orang tua. Karena orang tua lagi sibuk dengan dunianya sendiri. Anak muda zaman sekarang dibesarkan sama TikTok. Belajarnya tentang seks dari TikTok. Belajarnya tentang cinta dari TikTok. Belajarnya tentang move on dari TikTok, bukan dari orang tua. Ini hati-hati. Anak-anak muda dengar baik-baik. Tuhan paling banyak bicara lewat orang tua. Pastor Michael, buat anak muda, kok Michael ya? Saksinya, Michael jalan. Saya itu dulu gak mau kuliah di Indonesia. Saya itu waktu tes TOEFL, itu nilai di ITS paling tinggi waktu itu. Udah siap mau berangkat Amerika. Saya itu mau jadi video director. Mau jadi movie director. Itu saya dulu. Saya udah bilang sama papa saya. Michael mau ke Amerika. Mau kuliah di Amerika. Mau jadi ini, mau jadi ini. Papa saya bilang, jangan. Di Indonesia ay. Tetap. Saya coba semua. Saya udah apply. Papa saya wes di Indonesia, sekolah dokter. Apa yang saya lakukan? Saya bisa aja dapat beasiswa. Saya memutuskan, saya nurut. Saya di Indonesia. Apa yang terjadi? Waktu kuliah di Indonesia, ketemulah sama Celine Monica Gani, istri saya. Jatuh cinta, menikah, jadi ibu gembala, jadi lagi SJS. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan? Coba. Anak-anak muda, bro, sis, coba. Kok Michael udah di Amerika? I will not be standing here gitu. Saya gak berdiri di sini. Mungkin saya lagi di Amerika sekarang. Tapi karena saya dengerin perkataan Tuhan lewat orang tua. Saya gak perlu sekolah di Amerika. Sebentar lagi saya khotbah di Amerika. Nah itu kan. Sebenarnya simple kok hidup ini. Gak usah dibuat ribet. Aduh gimana ya suara Tuhan lewat tanda apa ya. No. You don't need that many signs gitu kan. You have your parents gitu. Kita punya orang tua kita. Dan yang ketiga kadang-kadang Tuhan bisa bicara kepada kita lewat cara supranatural. Caranya gimana? Gimana peka? 3, belajar bergaul berserah. Ya oke. Yang kedua yang terakhir. Pemain musik silakan naik. Kita buka ujian yang kedua, ujian yang terakhir. Karena waktunya sudah mau habis. Ya, 1 Samuel 24 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-8. Sama-sama kita baca, saya akan bacakan buat saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayatnya ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 7. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 8, ayat terakhir. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan bersuruh kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan oh my God. Udah digituin sama Saul masih bisa Tuanku Raja dan sujud nyembah. Itu hebatnya. Yang pertama, apa ujian yang orang yang diurapin? Apa saudara? Ujian Yang kedua, yang terakhir. Ujian kasih. Sama-sama dengan saya ulangin. 1, 2, 3 apa? Ujian apa? Yang di rumah tulis di live chat, ujian kasih. Ujian berikutnya, yang terakhir sebelum kita diurapin. Apakah kita sudah punya kasihnya Kristus? Selain kita ngerti firman, kita juga harus punya kasih. Ada orang yang belajar firman dengan pinter, gak ada kasih. Akhirnya jadi apa? Tukang kritik. Jelekin pendeta lain. Saya gak pernah jelekin pendeta lain. Karena buat saya gak perlu gitu. Masih banyak firman yang perlu dibahas. Gak perlu kita jelekin, tahu gak pendeta ini jatuh. Buat apa saudara bahas itu? Saya lebih baik bahas firman Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita. Ada orang jatuh dalam dosa, ada orang yang hancur, ada orang yang terkena masalah. Jangan kita syukurin.
Orang yang suka syukurin orang yang suka jelekin orang itu gak akan pernah diurapin. Daud itu, Saul kurang salah apa? Saul udah lakuin hal-hal yang buruk sekali. Tapi Daud tetap mengasihi. Inilah kasih Kristus. Apa kasih Kristus? Saya catat, saudara pasti pernah dengar kata ini. Agape, ulangin sama-sama dengan saya apa? Apa kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang mau berkorban. Kita seringkali mendengar kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Lebih dalam lagi, kalau bicara tentang kasih agape adalah kasih yang mau berkorban. Sama-sama katakan berkorban. Kasih yang berkorban artinya menguntungkan orang lain dan merugikan diri saya. Bagi Daud untuk melepaskan Saul, merugikan Daud. Karena setelah kejadian ini, nanti kita bahas minggu depan, waktu saya khotbah lagi jam 6. Kita lihat bahwa Daud dikejar lagi sama Saul, hampir dibunuh lagi. Tapi nanti kita bahas itu minggu depan. Tapi inilah kasihnya Kristus, kasih agape. Dia tidak bunuh Saul, tapi justru menghormati, mengasihi. Saya catat gini, seringkali kasih agape, berkorban, seringkali itu melawan naluri alamiah kita. Karena naluri manusia, hakikat manusia nih yang jatuh dalam dosa. Naluri alamiah kita itu terlihat dalam keangkuhan kehidupan orang Israel. Yaitu punya satu rule, mata ganti. Kalau kon ngerugino aku ya akan ngerugino balik. Ya kan? Kita suka gitu. Ada orang jahat sama kita, dalam hati ngomong apa? Deloan yo. Nanti aku wes soge. Gitu. Lihat ya, kalau aku nanti udah sukses, kalau aku udah terkenal, kalau aku udah diberkati, lihat aja kamu. Itu. Ada yang sama orang tuanya, lihat ya, dalam hati. Lihatan, aku sih cilik sekarang. Lihat nanti kalau aku udah besar, lihat. Biar kamu tahu rasa. Itu naluri manusia, kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus berkata dalam Roma, kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh dalam dosa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara sebagai penutup. Memang naluri manusia, kita. Mata ganti mata. Gak suka kasih agape. Tapi kenapa kita harus punya kasih Kristus? Karena orang yang kenal dengan Tuhan Yesus pasti memiliki naluri alamiah yang baru. Karena dia manusia yang baru, yaitu harus mengasihi. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Bangkit berdiri. Mungkin naluri manusiawi kita balas. Biar tahu rasa Pak. Kalau gak kapan belajarnya. Naluri alamiah kita. Kita mau merugikan orang yang merugikan kita. Kita mau nyakitin orang yang nyakitin kita. Hancurin orang yang nipu kita. Tapi naluri alamiah Kristus sebagai manusia baru, sebagai manusia yang diurapi adalah saya harus mengasihi orang itu. Orang itu baik-baik atau buruk. Daud mengerti ini. Daud lulus ujian terakhir. Ujian kasih. Kenapa dia lulus ujian kasih? Karena Daud mengerti bahasa kasih yang terbesar. Apa bahasa kasih yang terbesar? Mengampuni. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa bahasa kasih terbesar? Apa? Itu udah bahasa kasih terbesar. Hanya orang yang bisa memiliki bahasa kasih ini bisa lulus ujian kasih. Karena itu sekali lagi saya ulangin, tidak semua orang diurapin sama Tuhan. Bisakah kita ngelakuin ini? I don't know. Karena itu kita tahu setiap Natal kita selalu membahas Yesus anak. Kenapa? Kenapa lewat keturunan Daud? Karena Daud perbuatannya dalam 1 Samuel 24 merefleksikan sebenarnya apa tuh kasih Kristus sebenarnya. Yaitu mengampuni orang yang benar-benar udah berusaha menghancurkan dirimu. Tapi kamu tetap bisa, kita tetap bisa mengampuni orang itu. Mengasihi orang itu, menghormati orang itu. Mungkin engkau di sini pernah disakiti oleh orang sekitar. Tidak menutup kemungkinan ada orang di tempat ini yang pernah dilecehkan sama keluarganya.
Tidak menutup kemungkinan ada orang di sini pernah ditipu uangnya sama orang. Tidak menutup kemungkinan ada di sini yang sedang kepahitan dengan orang tuanya, kepahitan dengan istrinya, kepahitan dengan suaminya, kepahitan dengan orang tuanya, dengan anaknya. Tapi kalau saudara mau lulus dengan ujian terbesar hari ini, lepasin pengampunan. Sulit nggak? Sulit. Karena itu tidak semua orang jadi Daud. Tidak semua orang menerima urapan ini. Karena itu di awal dari seri khotbah saya sudah bilang, nggak semuanya. Hati-hati, nggak semuanya. Saya udah janjiin dulu, nggak semuanya. Karena untuk kita lulus dengan ujian ini nggak gampang. Kalau kita ketemu orang yang nyakitin kita maunya balas. Tapi no. Orang yang diurapi, ngerti kasih Kristus. Ampunilah kesalahan mereka. Kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terletak, tercatat dalam doa yang terbaik sepanjang masa, yaitu doa Bapa kami. Banyak dari kita hafal dari sejak kita sekolah. Itu kasih Kristus. Bisa gak kita ngampuni orang yang udah ngancurin kita dan kita tetap bisa baik sama dia? Tuanku Raja. Masih menyembah. Yesus punya kasih. Kepada siapa? Kepada kita. Jujur. Kadang-kadang kita ini udah tahu salah, kita tetap ngelakuin. Tapi Tuhan terus mengampuni. Karena itu perlakukan orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan memperlakukan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Hambamu sudah selesai. Hambamu sudah melakukan bagiannya. Hambamu sudah sampaikan kepada mereka seperti bagaimana kau sampaikan kepada hambamu. Tapi Roh Kudus, ini adalah waktumu. Tolong kami, tuntun kami, bantu kami. Untuk kami bisa lulus ujian pendengaran. Dan kami bisa lulus ujian kasih. Dan seperti Daud kami akan lihat kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan kami terima. Hambamu berdoa, tolong Tuhan, tolong. Mampukan setiap jemaat. Memang ini sulit, memang ini hampir mustahil bagi kami. Tapi firman-Mu berkata, bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hambamu sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.